Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali menginformasikan tentang salah satu perkembangan pergerakan terkhusus mengenai Pi Network dan juga proyek cryptocurrency yang lainnya. Nah, di sini silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip-skip karena ada berbagai macam informasi yang sangat menarik dan cukup penting sekali menurut admin pribadi ya, agar rekan-rekan itu tidak menjadi korban. Nah, di sini kita bisa melihat rekan-rekan admin akan membuka daripada postingan yang pertama melalui daripada Angga Andinata, salah satu influencer cryptocurrency Indonesia. Di sini memberitakan informasi sekitar beberapa waktu yang lalu ya, dari ini cukup viral dan fenomenal sekali di kalangan cryptocurrency ataupun di kalangan para pionir-pionir semuanya. Nah, di sini mungkin rekan-rekan juga sudah banyak yang mengetahui tentang daripada semacam BNB ya, BNB buatan dari Semarang, yaitu mungkin rekan-rekan juga sudah banyak yang mengetahui secara pasti. Kemudian di sini juga dikabarkan melalui Angga Andinata untuk project ini itu adalah scam, dan awas rekan-rekan itu jangan sampai menjadi korban ya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat rekan-rekan sekali lagi di sini hanya sekedar mereview dan juga menginformasikan. Kemungkinan besar mungkin rekan-rekan juga sudah ada yang bergabung atau sudah mulai banyak yang mengetahui tentang informasi-informasi semacam ini ya. Nah, di sini kalau kita lihat Angga Andinata juga cukup rajin sekali dalam memberitakan berkaitan dengan informasi berikut ini, yaitu salah satunya itu adalah seperti berikut ya, tentang perkembangan daripada BNB SX ya, dan di sini adalah BNB Regional Bekasi. Saya rasa di sini cukup lucu dan cukup unik sekali ya, yang diusung oleh daripada kalangan komunitas BNB BSX di sini ya. Nah, ini cukup merupakan salah satu informasi yang cukup penting sekali agar rekan-rekan itu tidak terkena scam, terutama bagi kalangan pemula ya tentang cryptocurrency. Dan di sini sekali lagi untuk BNB itu adalah salah satu cryptocurrency token kripto asli daripada Binance ya, yaitu adalah BNB. Nah, ini kemudian juga ada semacam peniruan daripada BNB SX. Sekali lagi ini adalah scam dan ini palsu ya. Sekali lagi ya, rekan-rekan harus berwaspada terhadap project-project semacam ini. Dan kalau kita lihat atau kalau kita amati rekan-rekan dalam saluran Twitter resmi dari Angga Andinata, ini cukup rajin sekali dalam memberitakan semacam informasi demi informasi project kripto, terutama di sini yang berkaitan dengan BNB SX. Nah, ini sekali lagi adalah scam ya menurut daripada Angga Andinata. Sekali lagi sekarang jangan sampai terkena scam ya. Dan untuk rekan-rekan yang ingin mengetahui proyek cryptocurrency yang fokus listing ke bursa ataupun proyek-proyek event airdrop dan lain-lain, juga bisa untuk mengikuti daripada channel atau saluran Twitter dari Angga Andinata, karena beliau itu memang merupakan salah satu influencer kripto yang memiliki reputasi bagus ya dalam ilmu dan pengetahuan seputar cryptocurrency, saham dan lain-lain. Jadi rekan-rekan tinggal di follow saja atau diikuti beliau ya, terutama di sini untuk project cryptocurrency yang fokus listing ke bursa. Nah, di sini beliau memiliki semacam pandangan-pandangan yang cukup lumayan tajam ya, dan ini beliau bukan ahli, bukan pakar. Dan di sini full time-nya itu menganalisis tentang daripada Bitcoin dan juga DeFi ya. Sekali lagi di sini admin hanya sekedar disclaimer on Endure, dan jangan sampai rekan-rekan itu terkena semacam scamming di luaran sana, terkhusus bagi para pemula. Nah, kemudian admin juga akan kembali menginformasikan tentang daripada pencapaian proses atau project Pi Network ya, step by step. Dan di sini juga ada informasi yang disampaikan oleh Pak Hamid Prianto, salah satu CEO daripada PT Golden Diamond Harissa, yang memberitakan tentang gelombang ketiga ada sekitar 500 juta koin Pi yang dikirim ke dalam dompet distribusi beberapa menit yang lalu. Dan informasi ini disampaikan kurang lebih pada tanggal 12 September kemarin ya. Ini diberitakan ada sekitar 500 juta token yang termigrasikan ke dalam saldo mainnet. Nanti rekan-rekan tinggal dicek saja ya, apakah akun rekan-rekan itu sudah termigrasikan untuk akunnya, karena di sini sudah diinformasikan ya. Sekali lagi untuk daripada migrasinya itu ada sekitar 50 juta yang tertransfer ke dalam dompet wallet ya, tinggal rekan-rekan dicek saja. Kemudian di sini juga banyak sekali yang berkomentar ya, luar biasa, semoga yang belum migrasi koinnya itu bisa cepat bermigrasi. Dan kalau admin pribadi di sini, kalau admin cek ya, itu masih belum termigrasi, dan sekali lagi admin sudah lolos KYC dan tinggal menantikan saja untuk migrasi saldo mainnet. Nah, oke rekan-rekan, dari sini admin juga akan kembali melanjutkan ke berbagai topik informasi berkaitan dengan Pi Network, salah satunya daripada Pi Network Info. Mengapa di sini untuk para pionir itu banyak sekali yang menggaung-gaungkan untuk harga GCV ya, 1 Pi sama dengan 4,7 miliar atau 4,8 miliar. Apakah angka tersebut benar-benar realistis, bisa terlaksana atau nyata ya kalau Pi Network itu akan open mainnet atau dilistingkan? Dan sekali lagi menurut admin pribadi di sini sebagai ya bisa dikatakan admin masih pemula, masih awam, dan dalam menggarap proyek-proyek airdrop ya, biasanya itu untuk listingnya itu sangat sulit sekali, listing di atas $1
Nah, untuk Pi Network sendiri itu digadang-gadang akan memiliki nilai atau value yang sangat tinggi sekali dan bahkan bisa menyamai atau melebihi daripada Ethereum ataupun sekelas daripada Bitcoin. Sedangkan untuk daripada GCV sendiri adalah Global Consensus Value, nilai konsensus internasional ya, dan ini didukung lebih dari 60 pionir dunia. Sedangkan 40% sisanya tidak memiliki konsensus yang terpadu. Jadi di sini artinya disebutkan ya, lebih dari separuh pionir dunia itu memang mendukung daripada harga konsensus global. Ini menurut informasi dari Pi Network Info yang di-retweet ulang oleh daripada Pak Amit Prianto ya. Sekali lagi di sini hanya sekedar menyampaikan informasi demi informasi, terutama berkaitan dengan proyek Pi Network. Bagi rekan-rekan yang masih menantikan proyek Pi Network ya, informasinya itu tidak lebih seperti ini ya. Jadi kita masih dalam kalangan komunitas, karena untuk sekali lagi proyek Pi Network itu membangun ekosistem sangat besar sekali ya, sangat luas sekali daripada aplikasi ekologinya. Dan di sini juga disebutkan pertukaran bantuan kerja 314.000 dolar. Nah, di sini dokter mengatakan nilainya ditentukan oleh para pionir, jadi kita bisa menyimpulkan pembukaan mainnet terendah adalah 4,8 miliar ya. Sekali lagi di sini kalau kita lihat ya seperti tidak masuk akal. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan yang masih menantikan proyek Pi Network? Saya rasa di sini rekan-rekan harus mencari informasi demi informasi, terutama yang resmi dari Pi Network itu sendiri ya, ataupun daripada proyek cryptocurrency yang fokus listing ke bursa sebagai pembanding. Jadi rekan-rekan itu jangan ditelan mentah-mentah, jangan terus asal percaya saja ya terhadap proyek-proyek Pi Network dan juga yang lainnya. Rekan-rekan itu harus memiliki semacam pengetahuan basic untuk dunia cryptocurrency terlebih dahulu ya, agar bisa mengetahui secara lebih pasti tentang value nilai yang ada di dalamnya, apakah benar-benar itu realistis ataukah tidak ya. Kemudian sih kalau kita beralih ke informasi berikutnya, ini admin membuka daripada saluran Twitter Pi Network Crypto Investigator, salah satu moderator cryptocurrency Pi Network ya, dan ini influencer berada di United States atau Amerika Serikat. Kemudian kita juga bisa melihat informasi yang terbaru itu 54 menit yang lalu, artinya di sini itu memang informasi Pi Network itu sangat masif sekali. Tahukah Anda bahwa Anda dapat mengembangkan program Web3 dalam bahasa Web2? Kemudian juga disebutkan Pi Network mendukung pemrograman dalam bahasa seperti JavaScript, Python, Ruby untuk meningkatkan akses bagi pengembang komunitas Pi. Dan perlu lebih banyak alasan untuk mengembangkan Pi, dan rekan-rekan bisa mempelajari di sini ya. Nah, di sini juga ada link website-nya. Intinya di sini untuk daripada project Pi Network itu memang sangat besar sekali ya. Dan rekan-rekan itu juga bisa untuk mendapatkan semacam pengetahuan akses ke dalamnya, termasuk bagi rekan-rekan yang sudah mengembangkan semacam aplikasi ekologi atau sudah mengikuti event hackathon ya. Salah satunya ya adalah PT Golden Diamond Harisa. Nah, itu bisa dikatakan cukup mantap sekali, dan saran dari saya ya rekan-rekan itu main gratisan saja, tidak perlu mengeluarkan uang ya. Jadi main gratisan saja dan tinggal nantikan saja proyek Pi Network itu memang nanti ke depan benar-benar bisa realistis untuk menuju ke open mainnet, dan berapapun itu harganya, admin di sini ya ikut saja ya, disclaimer on endure. Apakah nanti benar-benar Pi Network bisa dilistingkan dengan harga 4,8 miliar ataupun 300 dolar ataupun berapapun itu ya kita tinggal ikuti saja. Nah, kemudian sini admin juga akan kembali mereview sedikit rekan-rekan daripada Angga Adinata yang di sini Twitternya seperti berikut ini ya. Nah, di sini sekali lagi untuk daripada Kopdar BNBSX ini ya di wilayah Semarang dan sekitarnya, ini mungkin tidak ada kaitannya dengan Pi Network ya. Sekali lagi ini bukan komunitas Pi Network ya kalau menurut admin pribadi. Atau jika nanti rekan-rekan sudah memiliki informasi yang lebih tentang daripada project BNB di sini ya, dan sudah bergabung dan lain-lain, nah itu seperti apa projectnya, dan nanti rekan-rekan tinggal ditulis saja dalam kolom komentar. Setahu admin pribadi untuk BNB itu adalah daripada cryptocurrency yang sudah listing di CMC dan sudah memiliki harga atau value yang sangat jelas sekali ya, dan ini sangat berbeda sekali dengan BDJB yang ada di sini ya, atau BNBSX ya. Ini adalah semacam peniruan, dan rekan-rekan harus berwaspada terhadap scamming, jangan sampai rekan-rekan itu terkena scamming ya. Kurang lebih seperti itu. Jika rekan-rekan suka dengan konten ini, silahkan tinggalkan like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Sekian, terima kasih.